Daniel. Ya, selamat malam, kembali lagi di Gunung Kidul Bisa Apa. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman semua, kabar baik selalu kami tunggu dari teman-teman semuanya. Dan malam hari ini di Gunung Kidul Bisa Apa seri yang ke-25 sedikit kita berbeda karena adanya himbauan dari pemerintah untuk stay at home, maka kita tetap melakukan Gunung Kidul Bisa Apa tetapi di rumahnya masing-masing. Dan di sini sudah ada beberapa teman kita yang ikut join. Ada Om Bowo tentunya dari markas Klub Gandeng. Ada juga Mas Bayu dari ujung utaranya Gunung Kidul dari Semen. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam. Ada Mas Malik juga dari markas besarnya Mas Malik. Dan juga ada Pak Wawan. Selamat malam Pak Wawan. Ada juga ini juragannya Ritip yang punya sosial media Beritain Aja. Selamat malam Mas Adit. Selamat malam. Juga selamat malam untuk Mas Ferdian Kla. Nah teman-teman, menanggapi dari nggak isu sih, tapi kejadian yang hari ini memang menjadi pokok perbincangan untuk kita semua. COVID-19 ini memang satu hal yang harus kita waspadai dengan penuh kehati-hatian gitu. Nah memang teman-teman dari Gunung Kidul Bisa Apa mengenai tentang ini kita juga sangat tertib dengan apa yang dibawa oleh pemerintah. Kita menerapkan juga untuk physical distancing-nya ketika kita bertemu, dan juga sebisa mungkin untuk tetap di rumah ketika kita tidak ada aktivitas yang bisa. Dan juga nih untuk teman-teman yang melihat mungkin nanti di tayang YouTube bahwa akan ada beberapa program juga dari kita Bisa Apa untuk membantu teman-teman yang ada di Gunung Kidul. Jadi rencananya teman-teman Gunung Kidul Bisa Apa juga akan menyediakan masker dan juga hand sanitizer yang juga akan bisa didapatkan oleh teman-teman yang masih bekerja, yang masih punya kewajiban, yang terpaksanya harus tetap keluar rumah karena untuk mencukupi kebutuhan. Teman-teman yang butuh masker dan bisa didapatkan gratis nanti akan kita sebar di beberapa titik. Salah satunya di Niki, nanti yang untuk di pusat kota agak utara sedikit, nanti teman-teman bisa di Antasari. Sektor utara nanti ada, bisa teman-teman ambil di tempatnya Mas Bayu di sini, dan juga nanti ada di beberapa titik yang lain yang nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Tapi memang masker dan hand sanitizer-nya masih dalam tahap produksi. Jadi kita masih meminta kepada teman-teman, kalau teman-teman juga ingin membantu, boleh kita sangat terbuka untuk membantu, serta juga dalam membantu teman-teman yang masih membutuhkan masker dan hand sanitizer. Nah, topik malam hari ini kita akan lebih berbicara bagaimana sih merespon COVID ini, karena saya percaya bahwa hari ini sepertinya bukan kepanikan lagi, bukan isu-isu tentang sesuatu yang membuat panik, yang membuat resah, tapi sesuatu yang positif, karena selain badan kita, tapi kejiwaan kita juga harus diselamatkan. Berpikir positif dengan pengharapan pasti akan membantu kita lebih jauh lagi daripada kita terus mengeluh dan kemudian putus asa akan keadaan. Ini semua pasti berakhir. Nah, monggo langsung disambung. Baik. Untuk teman juga nanti yang mau sharing ceritanya, apa ngapain aja sih di rumah itu, boleh monggo silakan. Baik, dari pantauan markas Lo Gandeng untuk Gunung Kidul Bisa Apa, kita perlu minta pendapatnya Pak dosen ini, Pak dokter kayaknya. Melihat situasi sekarang ini, orang justru kepanikannya agak paranoid jadinya. Mungkin kita butuh asupan ide, asupan kemudian secara teoretikal itu sebenarnya keadaan begini nih pernah dialami apa enggak zaman dahulu, atau kemudian menjadi trigger buat kita gitu, atau menjadi satu hal yang menjadikan kita lebih kuat menghadapi ini. Mungkin punya sejarah panjang. Kalau secara teoretikal pasti kita menarik. Jadi malam hari ini selain kita aksi nyata, minimal kita punya satu nafas baru bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya tidak sendirian dan pernah terjadi sebelum-sebelumnya, wabah dan segala macamnya.
Pak Wawan kita minta pendapatnya dari markasnya beliau di tengah-tengah tapi agak sedikit ke ujung kota kayaknya. Coba nanti kita cek di mana beliau posisinya dan mohon bimbingannya Pak Dr. Wawan ini. Pak Wawan silakan minta pendapatnya dan minta sedikit petuah bahwa sebenarnya hal kayak gini nih secara sosiologis begitu secara keilmuan seperti apa Pak Wawan. Monggo. Terima kasih. Selamat malam semua, juga Mas Zadir dan semua. Jadi kalau kita membaca sejarah, sebenarnya peristiwa seperti sekarang itu ya kan saja baru sebenarnya. Kalau yang satu peristiwa yang sangat terkenal itu adalah sekitar tahun 1919. Menyebar hampir ke seluruh dunia dengan konon gitu, menyebabkan korbannya sampai puluhan juta. Tapi itu kemudian berhasil diatasi oleh masyarakat internasional. Kemudian juga kita kenal sudah itu ada dulu Hongkong, kemudian juga ada Singapura gitu ya. Kemudian juga SARS, kemudian MERS dan sebagainya sampai yang sekarang ini COVID-19. Jadi sebetulnya peristiwa seperti ini seolah-olah satu hal yang berkala, ada siklus-siklus tertentu ini. Tapi tentu itu masih bisa juga kita analisa kembali apakah betul ada siklus itu. Tetapi intinya adalah peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi. Kemudian di dunia, kemudian dalam konteks Indonesia, ketika ada peristiwa yang menimpa banyak orang dalam skala massal, masif dan sebagainya pun sebenarnya itu pun juga sebelumnya pun pernah terjadi juga itu. Kalau kemudian kita khususkan lagi ke wilayah itu pun pernah mengalami peristiwa itu yang sekitar tahun 60-an. Jadi 60-an ini dikenal juga dulu itu ada pagebluk ya. Kemudian berkembangnya orang yang banyak sakit, pagi sakit, kemudian malamnya nggak ada dan sebagainya. Kemudian juga ada kelaparan yang menyebabkan penyakit yang terkenal sebagai hunger dan sebagainya. Dan itu pun kemudian bisa berhasil diatasi oleh masyarakat itu, kemudian juga masyarakat di seluruh Indonesia juga. Nah, pengalaman-pengalaman yang seperti ini saya kira menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat Gunung Kidul dan juga masyarakat wilayah-wilayah yang lain dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan pada dasarnya kita itu adalah tahan tempaan, tertempa oleh alam, tertempa oleh lingkungan dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa masyarakat Indonesia ini, terutama juga masyarakat Gunung Kidul ini akan selalu mengambil hal-hal yang bijaksana untuk menyikapi hal seperti ini. Justru kemudian ketika ada masalah bersama yang seperti ini, semakin menunjukkan yang namanya local wisdom itu ataupun juga kearifan lokal menjadi satu check and reflect. Seberapa kuat sebetulnya kearifan lokal yang ada di Gunung Kidul ini merespon masalah bersama. Kemudian yang kedua adalah check and recheck juga, sebuah tantangan juga bahwa modal sosial yang ada di Gunung Kidul itu nanti akan terbukti ataukah tidak mampu di dalam menyelesaikan masalah ini secara bersama. Tapi saya yakin bahwa modal sosial masyarakat Gunung Kidul, modal sosial yang berkaitan juga dengan kearifan lokal masyarakat Gunung Kidul akan mampu menghadapi permasalahan ini bersama-sama ya, dan justru akan semakin mempererat rasa saling memiliki antara masyarakat. Ada satu masalah bersama, kemudian bagaimana akan diselesaikan secara bersama, justru akan semakin mempererat. Jangan kemudian menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Misalnya katakanlah ada orang yang datang baru dan sebagainya, kemudian dicurigai
menghargai berlebihan dan sebagainya. Saya kira semua harus disikapi secara profesional, kemudian juga tentu dengan melibatkan perangkat-perangkat ataupun juga masyarakat-masyarakat yang lain, tentu dengan juga menggunakan himbauan-himbauan ya yang sesuai dengan apa yang Baik. sudah diimbaukan oleh Luar biasa Pak Wawan. Intinya hal begini tidak sekali dan hal begini selalu kita mampu menjalaninya dan mampu menguatkan di antara kita semuanya. Kurang lebih demikian. Nah, sebelum bisa sampai ke kesimpulan nanti, saya kepingin ya kurang lebih mohon izin kepada teman-teman semuanya tak moderasi sekalian agar semuanya menjadi lebih nyaman karena nanti ini kita masukkan ke YouTube jadi perlu satu langkah-langkah biar obrolan kita lebih nyaman. Saya kepingin misalnya kalau setelah ke Pak Wawan, kemudian kita geser dulu ke Mas Adit karena beliau ini sebenarnya influencer besar di Gunung Kidul ya, yang menjadikan berita itu ditunggu-tunggu agar cerita-ceritanya itu bisa menjadi cerita yang menarik tapi kemudian tidak mengganggu siklus orang karena saya ngelihat ini beritain aja 4 kali 5 kali postingan itu sangat menarik ya. Ada yang anti hoax, kemudian ada yang menyampaikan bahwa Gunung Kidul tidak tertutup buat orang yang pulang dan seterusnya, tapi kemudian perlu disikapi ketika berita-berita itu muncul ada yang dan macam-macam lah intinya. Kita mungkin minta pendapat Mas Adit ini. Di dunia Mas Adit malah sampai mematikan WA-nya karena kemudian gelombang hoax luar biasa gitu. Jadi mungkin dari orang-orang yang berpengaruh ini justru agak bingung itu untuk mengupload berita apa dan seterusnya agar kita lagi-lagi bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mas Adit sekarang ini sebenarnya kondisinya itu di Gunung Kidul kayak apa nih sejauh pantauan yang jenengan semalam pakai motor segala macamnya, atau memang kita sebenarnya sudah terbiasa dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa di Gunung Kidul? Monggo Mas Adit, sebelumnya silakan di waktunya untuk jenengan dari markas beritain aja bisa untuk melaporkan beberapa hal yang penting buat kita semuanya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit cerita aja sebenarnya kondisi saat ini itu membuat gimana? Saya yakin dengan orang-orang segelintir orang yang masih membuat konten-konten hoax. Bahkan kemarin ada yang membuat konten hoax jalan Jogja Wonosari itu ditutup pakai banner seperti itu, dan itu sangat meresahkan, apalagi bagi para perantau-perantau itu sangat sedih karena segitu tidak maunya menerima perantau untuk datang ke Gunung Kidul. Mereka banyak yang DM seperti itu, benar nggak ini kok sampai segitunya dan lain-lain. Padahal mereka juga sudah banyak yang DM masuk itu mengikuti program pemerintah untuk tidak mudik ke kampung halaman. Mereka menahan rindu di perantauan. Tapi masih saja ada orang yang memanfaatkan itu dengan membuat konten hoax. Dan saat itu juga saya kebetulan juga punya akun yang mempunyai 50-an ribu follower. Saya manfaat untuk counter konten hoax tersebut dengan beberapa sumber yang saya gali informasinya, kemudian saya share supaya tidak menimbulkan kepanikan baru. Karena sekarang ya, terima kasih, saya lanjutkan. Mungkin sampai segitunya orang yang membuat kepanikan dengan membuat konten hoax tadi. Berbagai sumber saya gali informasinya untuk menetralisir kepanikan tersebut, karena sekarang yang kita perangi tidak hanya COVID-nya saja, tapi mulai pada kepanikan orang yang membuat resah itu tadi dari konten itu. Bahkan
dengan saya melakukan counter hoax tadi, apresiasi dari netizen juga sangat baik. Nah, mereka juga menanti kabar-kabar yang sebenarnya seperti itu, dan banyak yang berharap netizen-netizen dari counter hoax tersebut, jajaran kepolisian juga turut serta untuk ikut mengamankan para pembuat konten-konten hoax itu, menciduk lah supaya mempunyai rasa jerah, karena dengan konten tersebut sungguh membuat rasa yang tidak nyaman untuk saat-saat ini. Bahkan setelah itu saya 2 kali lockdown WA karena nggak tahu kenapa, mungkin mental saya kurang sip untuk menghadapi kayak gini, dan baru pertama kali saya lockdown WA 2 kali ini karena saya pusing. Semua grup WA saya, dari grup pekerjaan, grup dolanan, grup manapun, itu yang dibahas corona terus. Setiap saya melihat saya pusing, dan saya mencoba untuk mematikan WA, ternyata bisa terobati. Baik, Mas Adit. Jadi intinya malam hari ini adalah selain kita akan berbagi masker dan lain-lain, intinya kita juga akan ada counter terhadap isu-isu atau kemudian hoak atau kemudian berita-berita yang kurang baik. Jadi kita akan ke Mas Malik dulu nih. Kabarnya sebentar, lagi reconnect dulu Mas Malik sebentar. Kalau Mas Malik belum siap, kita geser dulu ke arah Jatisemi di perbatasan Jawa Tengah dengan Wonogiri, Klaten dan seterusnya di ujungnya Gunung Kidul sebelah ujung sana di markasnya Jatisemi. Semoga cepat berlalu badai ini karena pelanggan terbanyak di sana itu orang-orang Klaten dan seterusnya. Ini bisa-bisa berbahaya ini. Karena kita terus bergerak. Pak Jatisemi, sebelumnya silakan melaporkan dari markas Jatisemi di Semin sana. Waktunya silakan Mas, dimanfaatkan dengan baik. Oh ya, sekalian saya sampaikan dulu sebelum kita ngobrol. Jadi karena kita belum berbayar, maka per 15 menit ada yang mati dan seterusnya, mohon dimaafkan karena kita baru memahami hal-hal begini. Ya moga-moga dengan COVID ini bukan mendoakan, tapi kita jadi lebih welcome terhadap teknologi. Monggo Mas Jatisemi dilaporkan dan kemudian apa saja yang perlu kita lakukan sekarang ini di sana. Ya, pertama Jatisemi aman dan tetap bahagia pada situasi saat ini. Kalau mungkin karena banyak di isu-isu kebudayaan, lebih pada bahwa bencana yang mungkin kita khawatirkan selain yang disebabkan oleh virus adalah keresahan yang selalu dimunculkan sehingga aspek psikisnya masyarakat ini terganggu. Apa yang seperti disampaikan Mas Adit tadi, bahwa kalau di pepatah Jawa itu kan kudu eling lan waspada kan itu. Jadi artinya bahwa masa-masa ini justru momentum kita untuk kembali mengingat bahwa ada kekuatan atau kemampuan di atas kemampuan kita gitu kan. Sehingga kudu eling gitu kan. Artinya kita mendekatkan karo Gusti, kemudian waspada dalam konteks bahasa Indonesia, mungkin lebih dalam konteks kekinian juga lebih kita menjaga pola-pola hidup sehat. Kalau di Semen sendiri, Semen ini perbatasan. Tadi Mas Cahyo tadi menyampaikan bahwa geseran, terutama di Jatisemi, geseran masyarakat Sukoharjo, Klaten, Solo itu banyak di kami juga. Ini juga menjadi kita harus prepare dan waspada juga di aspek apa namanya. Kalau di kami yang sering kesini tamu segala macam, protokol kesehatannya saya rasa lebih harus ditaati. Gitu Mas Cahyo kira-kira. Baik, dari arah Jatisemi, arah Semin, kemudian terpantau keadaan bisa terkontrol, kemudian bisa, apalagi dengan siklus keagamaannya Mas Bayu yang kemudian bisa bersatu dengan alam,
Semoga menjadikan kita lebih tenang menghadapi persoalan-persoalan ini. Selamat datang kepada Mas Yohan. Nanti kita ada bagiannya, mohon disabar dulu. Silakan melihat dulu situasinya. Ke Mas Malik. Mas Malik ini selain berkesibukan di Gunung Kidul Bisa Apa, juga sekarang ini beliau masih bertugas dan berdinas di Polres Gunung Kidul, yang sebenarnya malam hari ini kita ajak untuk bisa lebih rapi lah ya apa yang kita lakukan. Ada kabar-kabar apa nih Mas yang menjadikan kita lebih tenang, atau kemudian ada cerita-cerita apa yang menjadikan kita nih harusnya lebih waspada ketika gugus penanganan corona di daerah ini lebih banyak kepada instansi pemerintahan, ada Polres, ada Pak Dandim dan seterusnya. Mungkin bisa dibagi ceritanya, ada langkah-langkah apa di pemerintah Gunung Kidul yang dekat selama ini mungkin bisa menjadikan kita saling sinergi antara masyarakat Gunung Kidul Bisa Apa dan kita semuanya. Monggo Mas Malik, ada informasi apa yang bisa disampaikan ke kita? Ya, terima kasih Mas Bowo. Jadi, perkenalkan saya Muhammad Malik Wisukanafi dari Polres Gunung Kidul. Tentunya pada malam hari ini kita membahas isu-isu tentang corona. Jadi diinformasikan pada seluruh yang ikut dalam video ini ataupun yang menyaksikan live kita. Jadi besok pada tanggal 31 Maret besok dilaksanakan penyemprotan desinfektan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi dimohon untuk warga masyarakat atau teman-teman semuanya agar di rumah dulu pada tanggal tersebut, karena akan dilaksanakan penyemprotan desinfektan di jalan. Itu katanya menggunakan apa kendaraan apa ya gitu ya? Ya, menggunakan kendaraan AWC, Armor Water Cannon. Jadi itu semprotannya bisa merata ke seluruh jalan gitu. Besok pada tanggal 31 diharapkan untuk teman-teman yang di rumah saja dulu, karena ada penyemprotan dari pihak kepolisian, tentunya bersinergi dengan TNI, PMI, pemadam kebakaran dan instansi terkait. Ya begitu Mas. Siap. Laporan dari markas besarnya Pak Malik alias pengendang alias seniman tapi kemudian jadi polisi. Jadi kemudian ada Mas Agung yang baru hadir. Selamat malam Mas Agung. Semoga masih sehat selalu dan bisa menjadikan diri kita terus kuat di mana-mana. Kemudian kita kepingin dulu ada Mas Daniel bisa mengkomunikasikan lagi masalah apa yang akan kita hadapi besok dengan beberapa hal yang mungkin akan kita bagi lagi. Jadi selain dengan disinfektan dan seterusnya, mungkin kita akan coba untuk open donasi atau segala macamnya. Mungkin Mas Daniel bisa punya materi terhadap itu yang bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang jelas paket kaosnya Gunung Kidul Bisa Apa di bulan ini kita akan alihkan untuk pembelian disinfektan nantinya. Bismillah, dari saya ada beberapa keuangan yang bisa dipakai. Nanti silakan Mas Daniel disampaikan ulang apa saja program-program kita agar yang baru bergabung bisa kita laksanakan bersama-sama dengan titik poin yang bisa kita atur. Mas Daniel silakan dilanjutkan dulu laporan dan jalannya ini dulu. Monggo Mas Daniel dilanjut. Oke, menyambung tadi dari beberapa statement teman-teman, memang ada hal baik ya. Mungkin yang ini memang harus kita sharekan ke teman-teman yang lain, kita harus tularkan ke teman-teman yang lain tentang bagaimana memelihara kesehatan mental. Berita-berita yang bagus, berita-berita yang baik yang menimbulkan satu harapan, menimbulkan satu semangat di dalam hati itu justru sekarang yang dinantikan oleh teman-teman. Sengsaranya banyak orang yang udah lockdown di rumah gitu kan, nggak lihat kondisi sekitar, itu udah stres pertama karena nggak ketemu sama teman-teman yang lain. Yang kedua, konsumsi berita-berita yang terus-terusan membuat resah gitu. Tadi saya sempat bikin konten dan juga sempat diupload oleh Beritain Aja gitu tentang satu hal gitu, bahwa
hati yang gembira itu adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang gitu. Satu konten tadi sempat saya share dan mendapat respon cukup bagus di kalangan teman-teman gitu. Bagaimana teman-teman juga sekarang sudah mulai menyadari bahwa ya kita butuh konten seperti ini, kita butuh sesuatu yang share tentang kebaikan gitu. Tadi juga ada satu berita baik kemarin sih sebenarnya beritanya itu, di mana ternyata di Kota Malang itu seluruh pasien positif corona itu sudah sembuh gitu. Nah, hal-hal berita-berita seperti ini ketika kita teruskan ke teman-teman yang lain, itu akan membuat semangat gitu, optimis. Jadinya kita hari ini boleh saja berserah diri kepada Tuhan, tetapi kita optimis akan hari depan yang lebih baik gitu. Bukan sesuatu yang share-nya sesuatu tentang kematian gitu. Karena benar banget, saya setuju dengan Mas Adit ketika banyak grup itu isinya tentang korban yang berjatuhan dan lain sebagainya. Tadi mungkin Mas bisa dikonfirmasi, tadi saya juga sempat konfirmasi ke Mas Malik, ada satu grup juga yang nge-share satu foto orang meninggal gitulah ya. Tepatnya mungkin lokasinya tadi ketika dibahas itu ada di depan SMP 2 Wonosari. Nah, hal-hal kayak gini kalau di-share padahal faktanya juga kita belum cek gitu kan. Ketika itu sampai kepada orang-orang yang tidak ngecek faktanya, maka orang ini kepanikan, kekhawatirannya akan jauh lebih meningkat daripada sekarang ini gitu. Nah, mungkin dimulai dari teman-teman yang ada di sini gitu, seperti ini akan menjadi optimis, semangat gitu menghadapi corona ini, dan juga kita akan siap-siap waktu-waktu kita istirahat di rumah, mungkin kita akan banyak berpikir bagaimana ketika nanti ke depan setelah corona ini selesai, apa yang akan kita lakukan. Pastinya hal-hal baik yang menginspirasi banyak orang dan membuat semangat bagi banyak orang untuk bekerja. Baik. So, kira-kira nah ini mumpung ada Mas Yohan ini. Mas Yohan Baik. ini on nggak ini? Saya lanjut ke Mas Yohan dulu ya. Ada masih on Mas Yohan? Mas Yohan ini kok fotonya aja. Halo Mas Yohan. Oke, sebelum Mas Yohan lagi mempersiapkan diri, kita minta ke Mas Agung coba ini. Oke. Yang Selamat baru malam, datang Agung. ini. Lama kita nggak ketemu Mas Agung. Moga-moga sehat selalu di sana. Amin, Amin. sehat Mas. Oke, kita pingin Gimana kabar dari berbagi. lama nggak wedangan iki? Siap, berbagi cerita dulu Mas Agung sebentar. Jadi Mas Agung, jenengan kan bisnis properti, kemudian ada hal-hal begini, kemungkinan ada sangkutan sana sini yang menjadikan itu kita jarang ketemu jadinya. Jangan-jangan saya kemarin sempat khawatir kalau Mas Agung jangan-jangan kena corona ini. Saya mau berpelukan, takut nantinya. Monggo Mas Agung boleh di-share area Budekan seperti apa sekarang dunianya. Dan semoga sehat selalu di sana. Monggo. Area Budekan aman terkendali Mas. Ye. Semenjak ada Mas Bayu di Budekan jadi tambah aman. Jadi pokoknya semua lockdown sekarang, termasuk properti juga sementara lockdown. Ye. Tapi kita kan nggak boleh berdiam diri terus, lockdown, kabar semua mengerikan. Gimana solusi kita untuk apa ya? Untuk ngasih semangat tetap berkarya dan tetap nggak terlalu berpengaruh dengan kondisi yang grup semuanya ngajarin kematian dan lain-lain, wah bikin tambah kacau. Ye. Mau keluar aja nggak boleh sama keluarga, nggak Baik. Sebisa mungkin kita cari solusi Mas, enaknya gimana gitu. Ye. Kalau itu tadi usul soal donasi dan lain-lain itu saya setuju. Karena kita juga nggak harus berdiam diri. Ye. Kita coba cari ekspresi lain lah, entah apa, monggo derek saja. Siap. Ke Mas Yohan, masih on kah di sana, Mas Yohan? Sebelum kita sapa semuanya dan kemudian kita bikin konklusinya. Sama videonya, Chris. Oke, kalau Mas Yohan lagi pantau kita, saya sedikit mengkonklusikan. Ada Mas Adit tadi yang bicara tentang bagaimana anti hoax, walaupun ada berita benar, tapi kemudian kita harus perlu cross check satu persatu. Ada Pak
Dr. Wawan yang kemudian tadi berkisah bahwa hal-hal begini tidak hanya sekali yang kita alami, tapi kemudian seperti siklus, tapi kemudian perlu kita antisipasi sekarang ini. Dan ada beberapa program yang masih kita akan jalankan, terutama program untuk berbagi masker di beberapa titik. Nantinya kita akan bagikan linknya, bagikan ceritanya dan seterusnya di Instagram kita dan YouTube kita. Dan yang pasti malam hari ini terima kasih teman-teman semua sudah sehat, sudah segar dan seterusnya. Tidak ada satu hal yang lainnya. Kita ingin satu pendapat di ujung-ujung kisah ini sebelum kembali ke Mas Dalil untuk closing, karena malam hari ini kayaknya Markas Lo Gandeng rada terganggu. Ya terganggu dengan gelombang corona ini kayaknya. ya mohon maaf. Oke, kita ambil alih komandonya sebentar. Baik. Sudah online ini. Ayo lanjut, Mas Bowo. Halo? Aman? Halo, aman? Kurang bagus kelihatannya ini. Siap. Iya Mas Daniel, mungkin bisa disambung. Siap, karena memang ini saja saya menggunakan data pribadi karena mungkin virus corona ini juga pengaruh Menyerang sama Wi-Fi. internet. Jadi Telkom ada kalau down jaringannya. Nah ini teman-teman, saya penasaran nih sama Pak dosen dulu nih, dengan tadi ada satu hal yang menarik sih yang dibahas sama Pak dosen ini tentang bagaimana ketika sebuah wabah melanda ini kita akan kembali diuji mentalitasnya tentang bagaimana kita bersosial gitu, tetap posiro dengan orang lain. Kita melihat bahwa di kota-kota banyak sekali berita bahwa ketika corona ini melanda justru malah tidak memanusiakan manusia lagi, seolah-olah yang punya kapital tinggi menjadi borong semua bahan makanan pokok, sehingga banyak orang yang tidak kebagian karena mereka setelah borong kemudian lockdown di rumah. Itu Pak, tanggapannya tentang hal-hal kayak gini seperti apa Pak? Lalu untuk pengamatan dengan pribadi untuk Gunung Kidul itu seperti apa sih Pak? Karakter orangnya. Terima kasih Mas. Ya tentu seperti ya kalau kemudian apa ini kita melihat ya, ada krisis terus kemudian mungkin orang ya memborong kanan setiap ya di mal itu di mal sebagai juga menyebabkan saya kira itu kasus masyarakat Indonesia kita itu budaya tekosilonya itu lebih daripada budaya imperialisme. Kalau pun misalnya kemudian jumlah wilayah itu dan sebagainya secara sendiri dan sebagainya, tapi itu kan mengantisipasi, tapi bukan maknanya adalah ya, pisahkan atau membuat boleh berjauhan tetapi hatinya tetap dekat. Saya kira yang bisa paling saya lebih memilih untuk konten di sisi yang besar. Kemudian bagaimana dengan Gunung Kidul? Saya sejak dulu yakin, saya sejak kecil bayi lahir di Gunung Kidul ini. Masyarakat Gunung Kidul itu adalah masyarakat yang sangat tinggi posisinya. Kemudian juga hidup di Gunung Kidul itu amat damai dan sebagainya. Kalaupun ada yang selalu bersama saya, yakin bertemu secara langsung apa tidak ada disebutkan seperti itu. Saya yakin sekali dan mudah-mudahan corona ini sudah segera berakhir dan harapannya kita biar nyaman. Ya, sebelum dikonklusikan terakhir dan ditutup oleh Om Bowo, ada satu hal yang menarik, yaitu kita boleh berjauhan tapi hatinya tetap dekat. Asik. Om Bowo, Cek. Masuk ya, punya saya sudah. Aman ya? Sinyal kita aman ya? Halo? mari Om Bowo. Aman ya? Aman. Oke. Sebelum kita tutup, selamat sehat semuanya dan terima kasih atas atensinya malam hari ini dan masih setia dengan kita semuanya. Ada Pak dosen, ada Beritain Aja, ada Mriki Niki, ada Jati Semi, ada Mas Malik, ada dan segala macamnya. Kita dukung hari Selasa besok penyemprotan disinfektan dari teman-teman Polri, semoga bisa membersihkan segala hal yang ada. Yang jelas jaga kesehatan, jaga diri kita semuanya.
Selamat malam, selamat berhati-hati terus, jaga jarak. Tidak berjabat tangan bukan berarti kita berjauhan. Tidak wedangan bukan berarti kita tidak sayang. Kurang lebih begitu, Gunung Kidul Bisa Apa seri ke-26 menjadikan diri kita tetap relay utama, jadi Siap. nge-backup videonya dari Bang G. Untuk Oke. upload YouTube. siap. Sementara begitu ya, dari kita semuanya, selamat berhati-hati untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Oke. teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Salam sehat untuk kita semua, jaga kondisi. Salam untuk Selamat semua. malam. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Sehat. Yang penting ora Parno lho iki. Oh, aman, aman. Oleh Parno. Mantap. Dipersembahkan oleh